Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Adi Jakaria dari CTA Saham. Saya akan memberikan view juga pendek untuk indeks sektoral dan juga IHSG mengenai perkembangan di minggu lalu dan juga minggu depan. Sebelumnya kita review dulu untuk indeks di pekan lalu yang sebelumnya sempat terpuruk di akhir pekan lalu, sempat ke level 4754 karena kekhawatiran lockdown atau PSBB total di Jakarta yang ternyata akhirnya direvisi dan melunak menjadi PSBB ketat ya. Setidaknya juga memberikan technical rebound untuk indeks sehingga mencapai level tertinggi di 5181 meskipun investor asing masih melakukan aksi jual. Dan pekan lalu juga indeks kita sedikit konsolidasi karena adanya keputusan suku bunga dari The Fed dan juga dari Bank Indonesia yang tetap mempertahankan suku bunga di 4% untuk Bank Indonesia sesuai dengan ekspektasi pasar, dan juga data yang lebih baik dari surplus perdagangan Indonesia di bulan Agustus. Jadi setidaknya ini memberikan technical rebound dan akhirnya indeks kita bisa ditutup menguat 0,85% di pekan lalu, meskipun investor asing masih mencatat net sell ya 3,84 triliun dan juga totalnya masih mencetak net sell 19 triliun sejak awal tahun ini. Oke, sebelum kita masuk ke teknik analisis, ada beberapa saham yang harus bisa kita koleksi termasuk dengan sektoralnya, dan juga beberapa saham yang bisa kita avoid ya kalau misalnya ada sinyal-sinyal yang harus kita hindarin. Oke, kita masuk ke analisa indeks. IHSG sendiri di sini sudah mengalami penguatan sekitar 37% ya, dari 3911 sampai dengan tertinggi 5381. Setidaknya wajar, saya pikir micu aksi private taking untuk pelaku pasar short term, traders maupun juga investor. Setidaknya juga masih mendorong konsolidasi untuk jangka pendek, meskipun secara keseluruhan ya indeks kita ini masih dalam konsolidasi di sini di antara 52590 ya. Area netralnya di 50% Fibonacci 636 sampai dengan 3911 terendah tanggal 20 Maret ya. Sementara untuk analisa indeks untuk hariannya masih berada netral, jadi ini didukung oleh kekuatan dari flow. Investor asing juga masih berkreasi jual, sementara investor lokal domestik masih berkreasi beli. Jadi setidaknya masih ada tug and war ya, antara investor asing dan juga investor lokal, seperti ditunjukkan di supply demand yang ada di chart di indeks ini. Oke, kalau lihat dari supply demandnya, kita lihat di sini ya, indeks kita masih mendapatkan demand area di 4900 sampai 4000, mendekati 47 sampai dengan 4600. Kemarin terendahnya 4754, sementara sekarang masih berada di area netral seperti kita lihat tadi di chart daily dan weekly yang ada di platform investing.com ya. Ini saya pakai trading view. Ini setidaknya kalau bisa closing di atas 5100 ya, dalam 2 hari ke depan bisa menuju ke sini, resistnya 53 sampai dengan 5360 untuk resist area atau disebut juga supply area. Oke, itu untuk indeksnya. Sekarang kita bisa masuk ke sahamnya, atau kita masuk dulu ke sektoral ya. Sektoral di sini agri juga masih mencatat uptrend ya, apalagi didukung oleh harga CPO sekarang sudah mencapai di atas 3.100 $3.000 3.000 ringgit, maaf. Sedang juga mendorong ekspektasi saham-sahamnya juga akan mengalami penguatan. Di sini secara trennya sendiri untuk sektornya sendiri underperform dibandingkan CPO, masih netral menuju bullish selama di atas 1000, level 1000 ya. Yang bisa dikoleksi adalah Ali, BPT, LSIP dan juga SIMP. Sementara untuk sektor finance
ya. Ini saya pakai chart Nexus ya, ada pola weekly yang kurang bagus di sini. T-break cross, atau ini juga masuk inside day ya, menunjukkan pola netral ya, netral jangka pendek, tapi untuk medium termnya masih bullish selama di atas 1070. Jadi saya pikir bisa mendapatkan baik weakness untuk saham-saham BMN seperti BNI, BNDRI, BCA ya, BRI dan juga BTN. Untuk BCA mungkin nanti spesifiknya. Sementara berikutnya consumer ya, consumer juga sama ya, masih dalam antara netral ya, tapi masih bullish selama di atas 1863. Ini area netral ya, jadi istilahnya juga masih juga bisa lakukan aksi buy weakness ya, buy on weakness untuk saham-saham seperti Indofood, ICBP ya, saham-saham farmasi, Kimia Farma, Indofarma dan juga KB Farma, juga bisa Mayora, Unilever. Mungkin spesifik nanti bisa dilihat di sosial media setiap saham ya, per sahamnya mungkin kita bikin lebih spesifik. Yang berikutnya properti. Dan di sini ini terlihat bahwa ini pola dari counting wave 3 1 2 ABC 1 2 3. Ini menunjukkan motif kelima masih strong ya, makanya wajar saham-saham dari properti sendiri masih menunjukkan pola kenaikan yang lebih lanjut ya. Contohnya di sini saham seperti saham-saham dari kawasan industri yang mendapatkan sentimen dari dana pen seperti SSIA, BES, Dimas dan juga MMPL ya. Mungkin sederik juga yang baru naik seperti LPKR dan juga Kija. Oke, kalau untuk mining juga sama, di sini juga masih area netral dan sedikit masih bullish ya untuk medium termnya, meskipun short termnya overbought ya, setidaknya memicu aksi profit taking. Jadi setidaknya untuk 1-2 minggu ke depan masih bisa diakumulasi buy ya. Polanya masih pola bullish ya, masih ada double top dan juga di double bottom, tapi setidaknya selama masih di atas 1290 sampai 1900 seperti 300 ya, jadi bisa konsentrasi untuk trading range dalam jangka pendek. Mungkin mining di sini bisa lihat sini saham-saham emas ya, seperti kayak MDKA. Kemungkinan kalau lihat dari counting wave-nya gold sendiri bisa masuk ke wave 3 ya, kalau dia break di atas 1980 sampai dengan 1989. Jadi itu juga good news juga untuk MDKA, PESAP, Antam, SQMI dan juga WNTR ya dari sisi blue chipnya. Sementara Inco juga masih bullish ya, karena ekspektasi dari harga nikel meskipun short termnya masih agak rawan untuk koreksi lagi. Timah pun sama, rata-rata sih untuk metal masih bisa akumulasi buy ya, jadi cicil beli ketika ada penurunan. Dan juga untuk saham energi yang mungkin kita lihat di sini, Pegas juga bisa rebound lagi ke 1100-1200 dan juga Medco juga bisa balik lagi di atas 430 sampai dengan 460. Rasa juga sama ya, mungkin petrol lebih bagus prospeknya, bisa menuju ke 1800 sampai 1900 lagi. Juga mungkin juga kita lihat di sini sektor pertambangan batubara ya. Batubara kita lihat di sini ada pola bottoming untuk short term yang bisa breakout di level 51 sampai 53 ya, bisa menuju ke 57 sampai 60, juga memberikan momentum untuk saham-saham batubara seperti kayak Indi, Doit, Adaro, Harum yang perform di sektor batubara dan juga ITMG. Untuk basic industry ya, kita lihat di sini juga masih underperform terhadap indeks, juga sektor yang lainnya masih fokusnya masih ke saham-saham dari emiten kertas ya, INKP, Tekim ya. INKP masih breakoutnya di 9975, Tekim sendiri masih di 7125 dan juga the next nya 7425.
juga kita bisa dipantau juga SMBR crash ya. Kalau sini terlihat pola-pola ini mengisi gap dulu, jadi weakness untuk saham-saham basic industry, juga Potri juga yang masih murah ya. Java di atas 100 juga masih menarik, Cepin juga di atas 6100 juga masih menarik, juga main juga sama ya, di atas 550 juga masih bisa dikoleksi. Sementara juga bisa mungkin dikoleksi juga saham semen ya, SMBR ada sentimen positif juga dari sektoral dan juga dari rotasi sahamnya. Oke, mungkin Garuda juga bisa ya, dari efek dana pen dan juga perubahan dari COVID-19 ini ya, mungkin bisa dipantau level resisten supportnya. Sementara untuk aneka industri kita lihat di sini ya, juga sama underperform, mungkin lebih fokusnya ke aset rasional dari berbagai isu yang ada, dan juga saham-saham dari Gajah Tunggal ya, ASA dan juga Masa. Mungkin juga bisa lihat juga IMJS ya, mungkin atau IMAS ya, IMAS mungkin karena sekarang sahamnya mulai mengalami penguatan dari efek penjualan Nissan Livina yang nomor 1 di bulan Agustus, kemudian momentum juga dari sisi fundamentalnya. Sementara untuk dari sisi infra ya, masih underperform, terutama saham Telkom, Excel, Isat, Friend ya, yang rata-rata berisi banyak dalam kategori distribusi. Jadi kalau kita membeli saham infrastruktur, terutama Telco, Jasa Marga ya, dari efek PSBB yang mengalami downtrend juga di distribusi, dan juga Pegas, lebih bagus kita beli kalau infrastruktur ini closing di atas 855. Sementara yang terakhir dari sektor trade yang mungkin ini banyak didukung oleh retail, terutama Era, karena efek dari email pemblokiran handphone black market ya. Di sini juga masih bullish, jadi triggernya di sini ada pola triple top 1 2 3, jadi bisa di atas 640, closing di atas 640 641, bisa menuju ke 660 sampai dengan 720. Oke, setelah ini kita akan pantau saham-saham yang cukup bagus bisa dikoleksi, seperti contohnya saham-saham yang dikoleksi oleh asing sama satu pekan ini, contohnya seperti kayak Mandiri, Telkom, INTP, Pol, SCMA, Inco, Cepin, Ucid, BTPS, IDPR, MMPL, MMLP, maksudnya PTBA dan juga ICBP. Sementara untuk top gainer masih didukung oleh saham-saham scaler, contohnya seperti kayak Jeskai, BRMS, BES, SSA, P1, DIL, INKP, AISA, UNTR, ACST, dan lain-lain. Oke, kita satu persatu, mungkin kita lihat dulu dari Mandiri ya, chartnya ya. Mandiri sendiri sudah breakdown support lainnya ya, jadi menunjukkan pola, tapi untuk momentumnya masih tetap bullish selama kalau dia bisa closing di atas resist line. Jadi sini juga dia mencapai dari demand area, jadi demand areanya untuk kita akumulasi bisa di 52 sampai dengan 5000 ya, dan juga berikutnya ada di 4200 sampai dengan 41 ya. Jadi kita lihat juga Telkom. Jadi untuk Mandiri lebih bagus kita rekomendasi buy on weakness. Sementara Telkom sendiri yang mengalami distribusi yang cukup signifikan ya. Di sini Telkom sendiri mas ya, ini sedikit ada false break, tapi masih juga masih dalam range falling wedge ya, volume juga sudah mulai meningkat, candlenya juga bagus, jadi harus break di atas 2900 untuk menuju di sini 3030 sampai dengan 3090 ya.
di sini pun juga, tapi sini banyak area supply ya, setidaknya harus ditembus untuk bisa menuju resist berikutnya. Sementara supply-nya ada yang terkuat ada di 2650 ya, seperti kita pernah sounding di bikin